Ya, assalamualaikum anak-anakku semuanya, kelas 5. Kali ini Ustazah akan membahas soal jawaban latihan soal IPS minggu kemarin ya, di halaman 30, 31 dan 32. Untuk yang pertama, nomor 1. Berikut ini bencana yang dapat ditimbulkan dari membuang sampah sembarangan adalah longsor, gempa bumi, banjir, atau tsunami. Jawaban yang tepat adalah banjir. Karena sampah itu membuat sungai menjadi kotor, akibatnya adalah banjir. Nomor 2. Penebangan pohon di hutan yang bertanah landai dapat menyebabkan A. Banjir, B. Gempa bumi, C. Gunung meletus, D. Longsor. Jawaban yang tepat adalah yang longsor. Ya, sekarang lanjut ke nomor 3. Lingkungan hidup selain dimanfaatkan sebagai tempat tinggal juga bisa dimanfaatkan untuk dikembangkan sebagai hal-hal berikut kecuali, ada kata kecualinya. A. Potensi konflik, B. Wahana bersosialisasi dan berinteraksi, C. Media penghasil bahan kebutuhan pokok, D. Sumber energi. Yang B, C, dan D itu betul. Yang tidak tepat adalah yang A ya, kecuali. Nomor 4. Salah satu bentuk interaksi manusia terhadap alam yang kurang baik adalah melakukan reboisasi, betul ya, penghijauan, membuang sampah di sungai, itu kurang baik ya. Yang C, menjaga kebersihan sungai, betul. Yang D, merawat tanaman di sekitar rumah, betul. Berarti yang kurang baik adalah yang B, jelas. Sekarang yang nomor 5. Interaksi manusia dengan lingkungan bersifat timbal balik, yang berarti timbal balik ya. A. Saling mempengaruhi, B. Saling menjaga, C. Menguntungkan, D. Merugikan. Kalau timbal balik berarti saling mempengaruhi, hubungan timbal balik itu ya. Kemudian yang nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini, itu gambar sedang bercocok tanam. Karakteristik interaksi pada gambar di atas adalah A. Pada masyarakat yang tradisional ada kecenderungan lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan, atau B. Pada masyarakat yang modern manusia cenderung dominan sehingga lingkungannya, apa ya ini terusannya ya? Yang C, pada masyarakat yang tradisional manusia cenderung dominan sehingga lingkungannya, ini nggak jelas ini ya kayaknya ya, nggak ada terusannya. Yang D, pada masyarakat yang modern ada kecenderungan lingkungan lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan. Itu kan di masyarakat desa, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A ya, pada masyarakat tradisional. Nah, ada kecenderungan lingkungan itu lebih dominan dalam mempengaruhi kehidupan. Nah, sekarang nomor 7. Salah satu interaksi manusia dengan lingkungan alam adalah A. Berbelanja ke pasar, manusia dengan alam ya. B. Mengikuti kegiatan perkumpulan di masyarakat. C. Belajar dengan giat di sekolah. D. Menanam ubi sebagai bahan pangan. Yang paling tepat adalah yang D ya. Jadi manusia itu berinteraksi dengan alam. Nah, kemudian nomor 8. Tujuan manusia berinteraksi dengan tumbuhan adalah A. Melakukan eksploitasi. Eksploitasi itu menggunakan dengan tanpa batasan gitu. Yang B. Mencukupi kebutuhan manusia. Yang C. Mendirikan bangunan. Yang D. Melakukan penebangan pohon. Kira-kira interaksi dengan tumbuhan apa anak-anak? Jawaban yang paling tepat adalah yang B, untuk mencukupi kebutuhan manusia. Sekarang yang nomor 9. Akibat menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah mendapatkan banyak ikan, merusak terumbu karang, menjaga ekosistem sungai, tidak membahayakan manusia. Yang
kalau menggunakan bahan peledak itu bisa merusak terumbu karang yang B. 10. Berikut ini yang merupakan komponen abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup. Berarti yang mana? A. Air, tanah, udara. B. Manusia, batu, tanah, itu ada manusianya hidup. C. Manusia, tanaman, hewan hidup semua. D. Air, tumbuhan hidup ya. Yang tepat adalah yang A. Air, tanah, dan udara. Nah, kita lanjutkan di yang nomor Romawi 2, nomor 1. Lingkungan alam terdiri atas benda, titik-titik, dan titik-titik. Kalau alam itu terdiri dari benda mati dan makhluk hidup. Benda mati dan makhluk hidup. Kalau jawabnya biotik dan abiotik boleh. Nomor 2. Manusia dan hewan tergolong lingkungan apa? Kalau manusia dan hewan kan hidup, berarti dia masuk lingkungan biotik. Yang ketiga, kerusakan alam banyak disebabkan oleh, kalau kerusakan alam itu disebabkan oleh siapa? Ulah manusia. Nomor 4. Pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan merupakan bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan apa? Beternak, bertanam, berarti dia dengan lingkungan alam, betul. Nah, nomor 5. Hubungan antara manusia dan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu bagaimana hubungannya? Menyesuaikan diri susah ya. Menyesuaikan diri dengan alam dan tak ganti sini ya. Dan yang satunya apa kira-kira? Kalau setelah menyesuaikan diri kita memanfaatkan alam. Jadi hubungan kita dengan alam seperti itu ya, menyesuaikan diri dengan alam, kemudian memanfaatkan alam itu sendiri. Itu ya anak-anak, itu jawaban dari Romawi 2. Soal yang di Romawi 3 nomor 1. Apakah yang dimaksud dengan lingkungan alam? Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Kalau dengan campur tangan manusia namanya adalah lingkungan buatan. Soal nomor 2. Uraikan pengertian komponen abiotik. Jawabannya adalah komponen abiotik adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan yang bukan makhluk hidup, karena ada abiotik. Nomor 3. Mengapa lingkungan alam dikatakan sebagai sumber penghidupan bagi makhluk hidup? Karena alam menyediakan semua kebutuhan makhluk hidup ya. Nomor 4, jelaskan bentuk hubungan manusia dan lingkungan alam. Sudah ada ya tadi di Romawi 2. Jawabannya adalah ada 2 kelompok. Yang pertama, satu hubungan yang membuat manusia harus dapat menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar gitu ya. Nomor 5, sebutkan kegiatan manusia yang berdampak negatif bagi lingkungan alam. Yang pertama, membuang sampah sembarangan, jelas dampak negatif. Yang kedua, menebang pohon secara liar, bisa menyebabkan banjir, tanah longsor. Yang ketiga, merusak tanaman di sekitar. Nah, untuk materi selanjutnya IPS KD 3.2 ada sebuah bacaan tentang sebuah contoh interaksi masyarakat. Nah, di sini nelayan ya dengan lingkungan alam di daerah pantai. Nah, di sana ada upacara adat atau tradisi Rokatase di Madura. Rokatase juga disebut petik laut atau larung sesaji bagi masyarakat Jawa. Merupakan peristiwa ritual yang dilakukan para nelayan sebagai bentuk rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan hasil ikan tangkapan di laut. Nah, bacaan tentang Rokatase ini silakan nanti anak-anak baca terlebih dahulu secara mandiri mulai dari halaman 42 sampai dengan
halaman 43 ya. Jadi ada interaksi antara manusia dengan lingkungan alamnya. Di sini ada contoh tradisi adat rokat Tase dari Madura. Nah, untuk selanjutnya bisa dilihat di halaman 47 IPS, aktivitas tengkulak hasil pertanian. Nah, pertanian juga merupakan interaksi manusia dengan alam ya, pertanian, karena memanfaatkan hasil pertanian juga. Nah, tengkulak itu adalah pedagang yang berkembang secara tradisional di Indonesia. Tengkulak membeli komoditas dari petani dengan cara berperan sebagai pengumpul, pembeli, pialang, pedagang, pemasaran, dan kadang pula sebagai kreditur. Sebagai sistem mereka gunakan dalam membeli komoditas, baik dengan cara membeli sebelum panen maupun sesudah panen. Petani dan tengkulak mempunyai hubungan sebagai penjual dan pembeli. Petaninya sebagai penjual, tengkulaknya sebagai pembeli tingkat pertama. Itu ya, dari hasil panennya. Nah, selain itu petani yang di daerah terpencil itu biasanya dibantu oleh para tengkulak dengan cara apa? Yang mendatangi mereka di pedalaman-pedalaman, kemudian mereka akan mendistribusikan atau menjual kembali ke orang-orang. Jadi petani itu tidak perlu repot-repot pergi jauh untuk menjual barangnya, karena tinggal menunggu aja para tengkulak ini datang gitu ya. Jadi itu bedanya tengkulak ya dengan petani yang dia sebagai penjual. Kalau tengkulaknya itu pembeli di tingkat pertama, kemudian akan dijual kembali kepada konsumennya. Nah, untuk tugasnya silakan nanti kalian kerjakan uji kompetensi IPS di subtema 2 di halaman 63 Romawi 1, kemudian Romawi 2 nomor 1 sampai 5 dan Romawi 3 nomor 1 sampai 5. Silakan dikerjakan di buku tulis, kemudian jika sudah selesai silakan dikirim via WA Jabri ke Ustazah Latifah ya. Mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan LFH via YouTube bersama Ustazah. Kita sambung di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.